Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli burayot di kampung Sukamandi, burayot dijual sama Pak Ullah. Pemirsa, jawab salam saya dengan senang hati, ganteng dan cantiknya, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang mudah-mudahan Allah muliakan. Burayot baji guru hui dimakan sama kelapa yang diparut. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli dai dari Garut, yang dakwahnya lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam diseruduk karena punya domba Garut. Hadirin, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam datang seperti cahaya di saat kegelapan meliputi alam semesta. Islam tidak pernah membelenggu kreativitas umat manusia saat ini. Islam datang sebagai tabyin bagi semua permasalahan yang ada. Islam tidak pernah membedakan kulturas dan budaya, tapi Islam mengedepankan siapa yang takwa. Akan tetapi saudaraku, ironis memang zaman sekarang, di mana generasi Islam yang digadang-gadang menjadi agen of change, agen sebuah perubahan, yang mana maju mundurnya agama dan bangsa tergantung pada dia. Ya, tak lain tak bukan, dialah generasi muda. Makanya penyair Arab pernah berkata, inna fi yadi syubban amrul ummah, wa in taqaddamtum taqaddamat, wa in ta'akhkhartum ta'akhkharat. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat. Jika pemudanya maju, maka umat pun akan maju. Tetapi jika pemudanya mundur, maka umat pun akan hancur. Akan tetapi, dalam kenyataannya, di zaman milenial sekarang, jauh yang diharapkan. Minum minuman keras, kayak minum teh gelas. Nonton video porno, kayak nonton film Naruto. Ninggalin kewajibannya, kayak ninggalin mainannya. Betul apa betul? Maka tak salah jika ada yang mengatakan 15 tahun, 20 tahun ke depan bangsa ini akan menjadi sarang narkoba. Bangsa ini akan menjadi wadah tempat durhaka jika pemudanya jauh dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang barat bilang akan terjadi religion in name, agama hanya sebatas nama, dan negara bagaikan body without soul, raga tanpa ruh. Oleh karena itu, saya sangat tertarik menjelaskan mengenai generasi muda yang dirindukan agama dan bangsa. Hadirin, masa muda adalah masa di mana seseorang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Penglihatan, pendengaran, seluruh anggota badan masih berjalan dengan normal. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menjadikan mereka berakhlak Qur'ani sehingga mampu menghadang dekadensi moral, serta menjadikan mereka benar-benar menjadi pemuda yang syubbanul yub rijalul ghad. Yang pertama, ulama jumhur berpendapat dengan pendidikan akhlak, baik di sekolah, pesantren, terutama di keluarga. Kenapa? Karena keluarga merupakan lembaga yang fundamental dalam membangun karakter pemuda. Seseorang menjadi profesor karena dulu orang tua mengedepankan pencarian ilmu. Seseorang menjadi pengusaha sukses karena dulu orang tua menerapkan cara berbisnis. Seseorang menjadi ulama karena dulu orang tua menerapkan pentingnya ilmu agama. Betapa pentingnya peran orang tua sehingga dikisahkan di dalam Al-Quran ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya di dalam surah Luqman ayat 16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, betapa hisaban Allah akan disampaikan kepada hambanya walau sebesar atom, satu gerak langkah kaki, sekali lirikan mata, tetap ada perhitungannya. Maka kita menyayangkan fenomena zaman sekarang, di mana generasi muda sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, sudah tidak malu dengan kemaksiatan, sudah berani menampakkan aib di khalayak publik. Betul apa betul? Ketika kekerasan seksual dikejar petugas, malah kekerasan seksual semakin meluas.
Ketika minuman keras dilindas mobil baja, malah minuman keras diselundupkan di mana-mana. Ingatlah sejarah dalam Al-Quran ketika manusia membangkang aturan Allah Ta'ala. Kaum Nabi Nuh, Allah tenggelamkan. Kaum Nabi Hud, Allah hempaskan dengan angin dan suara menggelegar. Kaum Nabi Lut, Allah goncangkan. Hujan air, Allah jadikan hujan batu. Angin kecil, Allah jadikan angin besar. Kaum Nabi Shu'aib binasa karena hawa panas yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tanamkan wahai bunda, tanamkan wahai ayahanda, tanamkan wahai penguasa, tanamkan wahai pejabat negara pada seluruh lapisan generasi muda. Tanamkan pendidikan akhlak kepada mereka. Yang kedua, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atushi Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali, memberikan 6 aspek rumusan pendidikan kepada anak di dalam kitab monumentalnya, yaitu Ihya Ulumuddin, yang berjudul Bayanu Tariqi fi Riyadati Sibyan fi Awwali Nasihim wa Ta'dibihim wa Tahsini Akhlaqihim, yaitu aspek adab, ilmu, kedisiplinan, kesehatan, sosial, dan spiritual, sehingga nantinya mampu menjadi generasi muda yang tak hanya cerdas dalam intelektual tapi juga spiritual, yang tentunya berakhlak Qur'ani, yang ketika menjadi pejabat tak akan korupsi dalam jabatannya, ketika menjadi pengusaha tak akan curang dalam usahanya, begitupun ketika menjadi ahli ilmu tak akan menjual ilmunya tapi hanya karena Allah semata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika generasi muda sudah demikian, maka apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk di dalam surat At-Taubah ayat 5. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin, tetaplah berpijak pada dasar Al-Quran, sebagaimana Napoleon Bonaparte, sang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with lawn of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan umat manusia menuju kepulauan dan bahagia. Maka ketika generasi muda berusaha dalam bekerja, perih dalam kebaikan, letih dalam perjuangan, niscaya akan mencapai kebahagiaan di masa depan. Akan tetapi sebaliknya, jika generasi muda malas, tidak mau berkreasi dan berinovasi, niscaya waktu yang akan hilang tanpa pamitan, dan indahnya masa depan hanya sebatas lamunan. Ingatlah, agama dan bangsa tidak menginginkan generasi mudanya duduk manis di atas kemalasan. Agama dan bangsa tidak menginginkan generasi mudanya doyan ngopi tapi tak suka mengaji. Agama dan bangsa tidak menginginkan generasi mudanya ninggalin kewajibannya kayak ninggalin mainannya. Yang kedua, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam kitab Jubdatut Tafasir min Fathil Qadir mengatakan, "I'malu ma syi'tum," bekerjalah sesuai dengan bakat dan skill masing-masing. Yang berbakat ilmu IT, kembangkan ilmunya. Yang jago sains, tingkatkan skillnya. Yang hebat ilmu agama, tekuni ilmunya. Dan ilmu apapun itu, kembangkan untuk kemajuan agama dan bangsa, sehingga akan mampu menjadi generasi muda yang kompeten dalam bidangnya. Dan insya Allah agama dan bangsa akan jaya, sebab dulu Islam pernah berjaya di tangan ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Al-Batagorius dalam bidang astronomi, Ibnu Sina, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan Ibnu Rusdi dalam bidang kedokteran. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wajibah celana cut bray, yudadah goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.